Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Masih di tema 1 di subtema yang pertama. Ya. Minggu lalu Ibu telah memberikan materi sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Hari ini Ibu juga akan menjelaskan lagi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Ya, jadi alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, bunga ini memiliki benang sari, yaitu alat kelamin jantannya, dan putik adalah alat kelamin betinanya. Ya, selanjutnya di sini ada bagan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama yaitu terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Jadi tadi kan kata Ibu sel kelamin alat kelamin jantan itu adalah benang sari. Di dalam benang sari itu ada serbuk sari isinya. Ya. Nah, si serbuk sari ini dia jatuh ke kepala putik. Bisa jadi karena angin, bisa karena memang ada lebah yang membawanya. Itu adalah proses penyerbukan. Jadi, serbuk sari jatuh di kepala putik adalah terjadinya proses penyerbukan. Setelah itu kemana? Setelah itu, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur. Sel telur itu adalah sel kelamin betina. Ya, jadi ingat-ingat lagi, alat perkembangbiakan tumbuhan itu adalah bunga, alat kelamin jantan itu benang sari, alat kelamin betina itu adalah putik. Di dalam benang sari ada namanya serbuk sari. Serbuk sari itu adalah sel kelamin jantan. Dan sel telur yang ada di dalam putik itu adalah sel kelamin betina. Ya. Jadi setelah itu, setelah terjadi pembuahan, pembuahannya di mana, Bu? Di dalam sini. Jadi di tengah-tengahnya itu dia akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini dia akan tumbuh menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas di dalam biji. Setelah itu apa? Di dalam buah. Jadi buah kan ya? Buah itu di dalamnya ada bijinya. Nah, makanya kalau misalnya kayak nanam-nanam kan pasti dari biji. Biji itu memang dari hasil pembuahan dari serbuk sari dan sel telur. Selanjutnya, jika biji itu ditanam, misalnya biji mangga, misalnya ya, atau biji stroberi gitu, itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga, bunga nanti masuk lagi ke proses ini. Ada penyerbukan, ada pembuahan, nanti jadi biji, terus aja kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalnya untuk reboisasi yang menghijaukan kembali kita harus banyak menanam, karena memang awalnya itu kalau misalnya kita nggak menanam ya nanti tidak akan terjadi proses perkembang biakan. Ya. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan ini ada 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ya, jadi ingat kalau misalnya sendiri itu di bunga yang sama, lihat di sini juga ada panahnya ya. Dari benang sari dan putiknya sama-sama masih di bunga yang sama. Kalau tetangga, dia bunga yang masih satu tumbuhan, masih satu tangkai. Jadi masih satu pohon gitu. Ya, kalau misalnya penyerbukan silang, beda tumbuhan. Jadi pohon yang satu, di sini pohon yang kedua. Nah, ada terjadi penyerbukan. Ada juga penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan bastar, dia silangnya dengan tumbuhan yang berbeda varietas, tapi masih satu jenis. Tapi tipenya gitu beda. Ya. Jadi ini kalian harus ingat ada 4 macam penyerbukan.
Selanjutnya, salah satu yang bisa membantu penyerbukan bunga itu adalah lebah. Dan bahkan spesialnya lebah ini ada juga di surah di Al-Quran kan ya. Surah apa yang artinya lebah? Oke, sip. Berarti udah tahu ya surat yang artinya lebah itu, karena memang lebah ini sangat bermanfaat untuk proses perkembangbiakan atau penyerbukan, karena dia yang membantu proses penyerbukan. Jadi lebah ini datang ke satu bunga, nah nanti serbuk sarinya itu menempel di tubuhnya. Lihat ya, kalau misalnya kalian lihat di sini memang tubuh lebah itu seperti ada bulu-bulunya, tapi sebenarnya itu memang untuk menempelkan nektar-nektar atau serbuk sari di tubuhnya, sehingga nanti akan terjadi proses penyerbukan. Makanya kenapa lebah begitu spesial. Selain itu, selain dia bisa membawa nektar-nektar, dia juga menghasilkan madu. Jadi apa yang dibawa, apa yang dilakukan selalu bermanfaat ya. Semoga kita juga bisa belajar dari lebah untuk senantiasa bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kalau misalnya vegetatif ini bedanya dia tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi secara alami maupun buatan. Yang pertama, kalau secara alami ada 7. Ya, kalian harus ingat 7 ini. Tunas, geragi, akar tinggal atau rizom, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan spora. Kalau tunas ini misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. Jadi dia berkembang biaknya nggak pakai bunga, tapi tumbuh dari tunasnya. Ada juga geragih, misalnya pada rumput teki dan stroberi. Nah, kalau stroberi kayak gini. Makanya kenapa kalau misalnya kalian lihat di Ciwidey, dia tumbuhnya ke samping gitu ya. Jadi selalu berjajaran menyimpan potnya. Karena memang perkembangbiakannya secara vegetatif, tapi ini memang alamiah seperti itu. Nah, ada juga akar tinggal atau rizom. Ini contohnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Ya, ini kurang, maaf. Jadi kunyit, jahe, dan lengkuas ini adalah perkembangbiakannya secara rizom. Selanjutnya ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Kalau umbi lapis kita ingat yang berlapis-lapis, yaitu adalah bawang. Ini adalah umbi lapis pada bawang-bawangan, bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Selanjutnya ada umbi akar, itu adalah wortel, lobak, dan singkong contohnya. Dan umbi batang, kentang, dan ubi jalar. Kalian harus menghafalkan perkembangbiakan vegetatif alami dan contohnya. Selanjutnya, setelah yang keenam itu, yang ketujuhnya adalah spora. Spora pada lumut dan paku ekor kuda. Ini contohnya ya. Di sini kalau misalnya kalian lihat lumut di mikroskop, atau mungkin bisa juga sih kelihatan dari pakai mata kita sendiri juga, tapi memang sangat kecil. Jadi kalau misalnya ada lumut ya yang hijau-hijau, kalau di zoom itu dia akan ada yang berdiri ini adalah spora, dan spora ini adalah alat perkembangbiakan mereka gitu. Jadi mereka tumbuh menggunakan spora. Dan di sini juga ada perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu di paku. Nah, kalau misalnya kalian zoom, kalau kalian pernah lihat paku dan di belakangnya ada yang bintik-bintik atau totol-totol ini, itu bukan apa-apa. Itu namanya adalah spora. Dan dia itu tumbuhnya menggunakan spora. Ya. Nah, ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cangkok, stek batang, stek daun. Kalau cangkok ini misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Nih, ini contoh gambar pencangkokan. Ya. Selanjutnya ada stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Ini tinggal dipotong menyerong gini lalu ditanam ke tanah. Ya. Singkong dan bunga sepatu bisa dilakukan dengan cara stek. Jadi cuma kayak giniin aja bisa langsung tumbuh. Nggak harus nanam biji gitu. Ya, jadi kalau vegetatif itu tidak menggunakan biji tumbuhnya, tapi bisa dengan cara ini. Bisa stek batang, bisa cangkok. Ya, ada juga stek daun misalnya pada begonia dan cocor bebek. Ada juga merunduk dan tempel okulasi. Nah, kalau merunduk ini dia kalau misalnya ditanamin aja salah satu batangnya ke dalam tanah,
dia tetap akan tumbuh. Selanjutnya selain itu ada tempel-tokulasi, dia contohnya di jeruk dan durian. Kita kuliti dulu ini ya batangnya, lapisan batangnya, lalu ditempelkan ke pohon yang akan kita tempelkan, nanti dia juga akan tumbuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerti materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.